Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umahat. Ya, Ustazah. Alhamdulillah. Apa ini? Gimana kabarnya Suara Ustazah? saya kecil nggak ya? Apa? Suara saya kedengeran nggak, Kedengaran Sudah nggak? mulai. Kedengaran. Ya. Afwan, saya mau ini pindah HP dulu ya soalnya Iya, iya. HP-nya ini bermasalah ya. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya Umahat ya. Baik, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bagaimana kabarnya Umahat? Sehat? Alhamdulillah. Suasana Lebaran sama Ramadan jauh ya. Iya. Ya. Kita untuk memompa kembali ya semangat yang di bulan Ramadan itu nggak mudah ya ya. Iya. Sehari berbuka ya. Kemudian untuk memulai kembali itu sesuatu yang luar biasa ya. Makanya memang Rasulullah katakan ya bahwasanya sesuatu yang paling berat bagi beliau itu adalah istiqomah ya. Istiqomah bukan kita aja ya ya. Rasulullah sendiri bilang gitu ya. Bahwasanya yang paling berat itu adalah istiqomah memang. Ya, di surat Hud di surat Uhud ayat 12 ya. Disebutkan bahwa surat yang paling berat ya
bagi beliau itu adalah surat Hud ayat 12 ya. Dikatakan beliau sampai beruban ya ketika turun surat ini gitu ya. Disebutkan apa? Bahwasanya kita diperintahkan untuk istiqomah gitu ya. Itu bukan apa namanya, bukan manusia biasa gitu ya, itu seorang rasul ya, rasul pilihan gitu ya, yang dimaksumkan, tapi beliau juga merasakan bahwasanya istiqomah itu berat ya. Jadi mungkin ya yang biasanya apa di bulan Ramadan lebih gitu ya, tiba-tiba pas di bulan biasa berat gitu ya, itu sesuatu yang manusiawi ya ya, dimaklumi ya, bukan bukan mentolerir diri ya. Akhirnya kita mentolerir, itu kan emang istiqomah itu berat, akhirnya kita apa namanya, tidak menjalankannya sama sekali gitu ya, ya. Jadi, kita bersama-sama ya di grup ya, untuk selalu ini ya, saling mengingatkan ya, terus, satu sama lain, apa namanya, eee, saling ini ya, eee, saat menasihati ya, menasihati satu sama lainnya itu mungkin, sesuatu yang paling penting ya dalam suatu, apa namanya, menjaga keistiqomahan itu adalah adanya sebuah jamaah. Jamaah yang mengingatkan kita ya. Kalau hidup sendiri itu kayaknya terlalu berat ya, Om, ya. Meskipun ada ulama bahkan ya, ada ulama yang mengatakan di zaman fitnah sekarang memang dianjurkan untuk beruzlah. Beruzlah itu apa, mengasingkan diri. Tapi itu, bukan untuk digeneralisir ya, akhirnya semua orang, harus begitu gitu ya. Karena memang ada orang yang bisa mewarnai dan ada yang bisa apa, yang mudah terwarnai. Nah, orang yang mudah mewarnai ini nggak bisa dia harus beruzlah ya, karena dia menyampaikan Islam ya, berdakwah gitu kan, kemudian mengajak orang gitu ya, Om, ya. Ini, apa namanya, dianjurkan bagi orang yang mampu ya. Tapi bagaimana orang yang mudah terwarnai ya, yang dia, ketika bergaul malah, terwarnai oleh, lingkungan yang mungkin buruk mungkin ya, dalam tanda kutip ya, maka orang seperti ini memang dianjurkan untuk, lebih banyak untuk tidak banyak bergaul gitu. Nah, memang di zaman fitnah sekarang ya akhirnya ulama seperti itu ya, ada sebagian yang mengatakan dianjurkan untuk beruzlah, mengasingkan diri ya. Sebagaimana hadis banyak ya, yang orang yang di apa, di atas bukit menyendiri gitu ya, untuk menghindari dari fitnah gitu ya, untuk menjaga keimanannya itu lebih baik pada apa namanya, dalam satu kondisi gitu ya. Tapi enggak untuk semuanya, tidak bisa digeneralisir karena memang ada sebagian orang yang bisa mewarnai manusia gitu ya, yang dia menyampaikan Islam, yang dia bisa berdakwah gitu ya, terus, menjadi rujukan bagi apa namanya, masyarakat mungkin di suatu tempat gitu ya. Makanya orang seperti ini tidak dianjurkan untuk beruzlah ya. Seperti itu ya, Om, ya, dahsyatnya akhir zaman kita menjaga keimanan itu luar biasa gitu ya. Kita udah menjaga ya, diri kita menjaga, tahu-tahu ada yang datang nganterin dosa besar, ya gunjing lah, gibah lah gitu ya. Kita udah menjaga keimanan, tapi di sisi lain ternyata ada yang membawa dosa gitu ya, mengajak kita melakukan dosa. Akhirnya kita terjerumus lagi dan terus selalu demikian gitu ya. Maka memang, kita posisinya di mana? Apakah orang yang mewarnai atau orang yang bisa mudah terwarnai? Maka yang paling tepat saat ini adalah kita, mencari jamaah yang betul-betul bisa saling ini, bisa, mengingatkan ya satu sama lain, ya. Salah satunya, mudah-mudahan grup kita termasuk salah satunya yang, apa namanya, yang bisa menjaga itu ya. Ya. Nah ini, materi kita kali ini itu materi, ke-19 ya, cabang iman ke-15. Masuk ke cabang iman ke-15 yaitu memenuhi janji ya. Nah ini. Nah ini kalau kalau kita lihat ya, di lingkungan kita sendiri ya, di orang-orang terdekat, bahkan kita sendiri bahkan gitu ya, Om, ya. Janji mengucapkan janji atau mengucapkan kata-kata untuk, melakukan sesuatu gitu ya, seolah-olah kita sudah, berjanji gitu ya, tapi, sangat mudah untuk ingkar gitu ya, dalam artian, lupa ya dengan apa yang kita sampaikan. Misalkan ke anak aja gitu ya,
nanti kalau begini ya Kak Umi nanti kasih ini gitu ya. Tapi pas dia udah menjalankan, kita sendiri nggak menunaikan. Nah ini salah satu bentuk praktek-praktek ya, orang tua ya Umi. Termasuk mungkin saya pribadi mungkin pernah gitu ya, yang udah mengatakan sesuatu tapi nggak diamalkan gitu ya, nggak dijalankan gitu ya, terhadap orang-orang terdekat misalkan. Padahal sebenarnya gitu ya, ketika kita mau berjanji ya atau berakad dengan orang lain gitu ya, itu semuanya udah dicatat ya. Kita kadang terlewat ya, lupa bahwasanya apa yang kita sampaikan itu ya, yang terucap dalam ucapan kita gitu ya, itu semuanya udah dicatat ya oleh malaikat, dan itu sudah disampaikan, udah sampai ke atas gitu ya. Bahkan Imam Ahmad ya, ketika tahu gitu ya terkait dengan ayat yang tentang malaikat itu ya, malaikat melaporkan setiap amalan, bahkan dengan keluhan gitu ya, yang sampai kepada yang dilaporkan kepada Allah gitu ya. Sejak saat itu beliau takut untuk mengeluh gitu ya. Itu ulama ya ya, kita mungkin masih jauh ya. Kita hanya bisa memperbaiki diri ya. Nah, ini mengeluh hanya kata-kata keluhan gitu ya. Itu udah takut ya. Bahwasanya ucapan itu udah sampai, udah di sisi Allah gitu ya, udah naik gitu. Nah, bagaimana dengan ucapan-ucapan yang memang kita pernah sampaikan gitu ya, berakad dengan teman gitu, nanti janjian ya jam 2, tahu-tahu jam 3, jam 4 nggak ada kabarnya gitu ya. Ya lupa ya, kalau lupa mungkin itu sesuatu yang maafkan ya, karena memang diangkat pena itu bagi orang yang lupa ya, salah satunya gitu ya, yang dia nggak berdosa ketika memang dia lupa. Nah, bagaimana dengan ketika dia memang ingat gitu ya, tapi tidak nggak mengabarkan kembali misalkan ya. Contoh ini ya Om ya. Maaf ya, hari ini saya nggak bisa jam 2, ternyata begini-begini gitu ya Om. Atau mungkin Ummahat, misalkan saya udah bikin akad sama Ummahat jam sekian gitu ya. Kemudian saya nggak bisa, saya kabarkan kembali gitu. Itu arti dalam artian kita takut ya, bahwasanya kita udah berjanji tapi kita sendiri yang ingkar gitu ya. Nah, ini juga terjadi di sekolah-sekolah, bahkan guru ya, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, atau sebaliknya gitu ya. Ya, kayak misalkan di lingkungan tempat tinggal kita gitu ya. Ada orang yang gencar gitu ya, "Ayo kita bikin apa," gitu ya. Tapi dia sendiri ternyata yang mengingkari, yang tidak hadir misalkan ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Contoh bahwasanya janji itu sesuatu yang dianggap sepele ya. Padahal kita sebenarnya itu berjanji dengan Allah gitu ya, Ketika kita seorang berjanji kepada manusia, sejatinya dia sudah berjanji dengan Allah. Nah, ini contoh kecil ya ya yang terjadi sehari-hari. Ya, atau mungkin kita bikin kesepakatan dengan guru. Kita mau kajian hari apa gitu ya, dan ditetapkan jam sekian gitu ya. Tapi ternyata orang yang membuat janji nggak hadir tanpa ada ini kabar gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk eh, iman kita, berarti di sini ada yang kurang. Karena apa? Karena dalam surah Al-Maidah ayat 1 ya, itu jelas ya ya, disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu apa Aufu bil uqud. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji kalian itu. Akad-akad ya, akad itu janji ya. Kalau misalkan ada akad jual beli, akad apalagi akad nikah gitu ya. Akad gitu ya, semua akad ya, itu adalah janji, bentuk janji yang harus ditepati. Nah, di sini disebutkan, Allah menyebutkan apa? Menyeru siapa? Yang disebutkan, yang diserukan adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Sebagaimana Allah menyeru ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi disuruh berpuasa. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu juga disuruh untuk memenuhi akad. Jadi aufu bil uqud, penuhi janji. Uqud,
Uqud itu jamak atau jamak itu bentuk banyak dari akad-akad gitu ya. Kalau uqud itu berarti akad-akad atau perjanjian-perjanjian yang kita buat dengan manusia, orang lain gitu ya. Maka kata Allah di situ, wahai orang beriman, penuhilah janjimu itu gitu ya. Berarti yang disuruh siapa? Orang yang beriman. Kita orang beriman, kalau orang yang merasa ya, orang yang terpanggil hatinya dan merasa memang dia beriman, berarti dia adalah orang yang memenuhi janji. Maka termasuklah cabang iman ya. Cabang iman, salah satu cabang iman adalah memenuhi janji tadi. Karena itu menyempurnakan keimanan kita gitu ya, menyempurnakan karakter ya. Itu kan akhlak ya, ya. Bagian dari akhlak. Jadi kalau orang yang termudah mengingkar janji gitu ya, itu akhlaknya sudah cacat gitu ya, dalam artian dia tidak tidak menjaga ucapannya gitu ya. Baik itu dari tadi ya, sisi kejujurannya atau juga termasuk kepada sisi amanahnya gitu ya, ketika dia berucap. Maka memang sesuatu yang bukan sepele ternyata ya ya, kita berakad dengan orang lain. Atau akad jual beli. Saya jual ini ke kamu 200.000 gitu ya. Pas udah hari haknya nggak jadi 200, jadinya 250 gitu ya. Orangnya udah nyiapin duit 200 misalkan. Nah, ini juga kalau mau sebelum jauh-jauh hari udah disampaikan. Maaf ya ternyata modal saya sekian gitu, nggak bisa jual segitu gitu ya. Harganya segini jadinya gitu ya. Intinya dikabarkan gitu ya Om ya, kalau misalkan sudah mau merubah ya, mengubah janji, kita ini dulu gitu ya, bikin kesepakatan baru. Seperti itu ya maksudnya Om ya. Atau misalkan janji ke anak gitu ya, ternyata kita nggak bisa penuhi. Jadi sebelum berjanji itu sampaikan, kalau misalkan Umi ada rezekinya, kalau misalkan nanti ada dananya gitu ya misalkan ya. Nah itu mungkin kita bisa lepas ya, bebas gitu dari kata-kata dusta ya, atau ingkar janji. Ya, di situ dalam surat itu, dalam ayat tadi ya ya, Al-Maidah ayat 1 itu udah dalil menjadi dalil ya untuk memenuhi janji. Nah ya, Al-Maidah ayat 1. Maka jika orang mengaku beriman, maka penuhilah janjinya. Ya, karena ketika mengingkari maka akan dipertanyakan keimanannya tadi. Karena tadi apa yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Sebagian ulama mengatakan bahwa janji-janji di sini itu bersifat umum. Baik itu janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Ya. Kalau janji kepada Allah itu meliputi nazar, sumpah ya ya. Bentuk kita udah bernazar, bersumpah gitu kan, orang bernazar terus nggak dipenuhi, akhirnya bayar kafarat. Kalau kafarat sumpah apa nanti pembahasannya beda sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita bahas sedikit ya. Kafarat sumpah atau nazar itu kalau kita nggak bisa penuhi ya, yang pertama disuruh apa? Kita disuruh untuk berpuasa 10 hari. 10 hari, berpuasa 3 hari gitu ya. Kemudian kalau tidak bisa berpuasa misalkan ya, berarti memberi makan orang miskin. Berapa orang? 10 orang gitu ya. Memberi makan orang miskin 10 orang. Kalau nggak bisa, yang kedua itu membebaskan budak ya. Membebaskan budak itu karena budak udah nggak ada gitu ya, hamba saya ya ya. Maka yaitu apa? Dengan memberikan makan orang miskin 10 orang. Nah itu dengan kafarat sumpah. Kita udah bersumpah nggak ditepati gitu ya, maka bayar kafarat atau tebusannya. Tebusan sumpah ya seperti tadi ya Nah itu janji kita kepada Allah gitu ya, bernazar, bersumpah dan lain sebagainya. Wallahi gitu ya, atas nama Allah bersumpah dan lain sebagainya. Ternyata kita ingkar, maka kita harus membayar tebusan. Nah kalau dengan manusia kita berjanji nggak ada ya, tebusannya apa? Ya langsung kita mendapatkan catatan amal yang buruk gitu ya, dalam artian dusta gitu ya, telah mengingkari janji. Nah, seperti itu ya. Jadi mencakup ya kewajiban-kewajiban kita ya, akad-akad yang kita buat dengan orang tua, kemudian dengan suami istri akad nikah gitu ya.
aku terima nikahnya binti ini gitu ya. Nah, ini berarti kan dia di situ sudah menyepakati bahwa dia akan menjadi suami. Kalau suami berarti intinya di situ dia yang memberi nafkah, dia yang mengayomi, dia yang melindungi. Udah berjanji dia sama Allah. Makanya disebut mitsaqun ghalizo, sesuatu perkataan yang berat gitu ya Om ya, yang disampaikan ya. Saat pernikahan itu gitu ya, akad itu gitu ya dengan Allah. Bahwasanya dia akan menjadi suami, begitupun dengan istri ya. Dia berakad ya bahwasanya dia akan menjadi istri. Dalam artian berarti di situ taat kepada suaminya gitu ya. Nah, itu juga sebuah janji akad ya. Akad nikah. Mungkin itu bisa kita ingat kembali ya Om ya. Bagaimana kita membuat akad ya suami istri gitu ya ketika akad nikah gitu ya Om ya. Kemudian akad jual beli, kemudian akad-akad yang lainnya ya. Nah, ini janji kepada Allah ketika yang pertama itu kita bersyahadat. Syahadat itu bentuk janji sebenarnya ya Om ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Aku bersaksi ya, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, ini waktu pembahasan penjelasan kalimat tauhid, bahwasanya kalimat tauhid ini bukan hanya sebatas perkataan, tapi di situ ada konsekuensi yang harus kita tunaikan. Di situ ada kalimat yang benar-benar janji, bentuk saksi kita ya, bahwasanya kita nggak ada Tuhan selain Allah. Ya, maksudnya dalam artian nggak ada sesuatu ilah yang harus diibadahi, yang harus menjadi tempat pertolongan ya. Ini pembahasan tauhid ya, Om. Yang semuanya Allah gitu ya, udah berjanji. Tapi dalam syahadat ternyata kita malah melanggar syariat dan lain sebagainya. Nah, ini dipertanyakan adalah tauhidnya. Makanya tadi ya tauhid itu bentuknya bertingkat-tingkat ya. Ada orang yang hanya sebatas dia bertauhid mengucapkan kalimat syahadat, tapi sebenarnya dia masih belum mau diatur dengan aturan Allah. Masih jauh gitu Om ya. Masih artinya ini. Aturan Allah itu yang begitu banyak gitu ya. Dia udah tahu bahwasanya itu haram gitu ya. Tapi dia tidak punya kuasa, enggak lebih takut ketika dia misalkan untuk meninggalkan itu dia akhirnya nanti gimana gitu ya. Padahal di sini sebenarnya nggak ada lagi boleh kita toleransi ke diri kita ya. Ketika itu adalah melanggar aturan Allah atau sebuah ya keharaman gitu ya. Ya karena konsekuensinya besar ya. Makanya orang yang melanggar aturan Allah itu ya ketika Allah mencintainya, Allah kasih hukuman terus gitu ya. Dengan konsekuensi orang yang yang Allah ketika cinta kepada seorang, dia tidak bisa menjalankan amal solih, maka Allah akan bikin dia sampai gitu ya kesedihannya menggugurkan dosanya, sampai dia naik tingkat derajatnya dengan ujian tadi, ya bisa jadi tadi bentuknya kita nggak tahu ya, siapa yang tahu ketika kita mengalami ujian itu adalah sebuah hukuman atau sebuah ujian. Ya, kalau para nabi jelas itu ujian gitu ya. Kalau manusia yang banyak pendosa, ya kayak seperti saya misalkan ya, kita yang melakukan dari pagi sampai malam gitu ya, tergelincir dan seterusnya gitu ya. Siapa yang bisa mengatakan kalau itu ujian gitu ya? Padahal itu adalah sebenarnya bisa jadi adalah teguran Allah. Ya, teguran Allah. Jadi nggak ada yang tahu ya apa bentuk itu sebenarnya ujian atau hukuman ini gitu ya. Ya, yang tahu tuh sebenarnya diri kita paham ya, kita adalah seorang yang sering melakukan dosa misalkan. Bisa jadi Allah ingin meningkatkan derajatnya, tapi karena dia nggak bisa untuk meraih itu ya amalan itu gitu ya. Dia tidak malas menjalankan amalan itu, Allah berikan itu ujian-ujian kesedihan sampai dia naik derajatnya gitu. Ya, ini mungkin sering kita bahas ya. Nah, jadi tadi ya syahadat, nazar, sumpah, qasam. Ya, kita berqasam nih, Om. Berqasam untuk sesuatu gitu ya, maka itu wajib untuk ditunaikan. Ketika kita melanggarnya, maka itu sesuatu yang kita akan menerima konsekuensi dari sumpah itu. Ya,
sumpah apa misalkan, Anda ini gitu ya, kalau kamu bisa ini gitu ya, lulus atau apa ya, lulus PNS misalkan ya, atau apapun gitu ya, bernazar ini gitu ya, maka itu wajib, menjadi wajib ya. Atau itikaf, mau itikaf nazar ini ya. Nah kalau udah itikaf, kalau misalkan aku begini gitu ya, maka aku akan itikaf di Masjidil Haram misalkan ya. Itu udah jadi wajib. Bukan menjadi sunnah lagi ya, tapi harus ditunaikan, wajib. Ketika memang itu terkait dengan bentuknya janji ya. Kemudian ada janji kepada manusia, yaitu tadi ya, janji sebagai balasan kebaikan orang lain, hukumnya wajib. Kemudian janji seorang karena keinginan sendiri, ya keinginan sendiri aja. Kayak misalkan niat ya, baru niat nggak disampaikan ya ke orangnya, kita baru niat, ya itu hanya sunnah ya. Menurut Imam Mazhab itu hanyalah sunnah. Kemudian akad perjanjian kesepakatan yang dibuat antar manusia menjadi wajib hukumnya gitu ya. Janji kepada manusia berupa akad-akad banyak ya tadi ya. Perjanjian damai dan lain sebagainya. Sebagaimana orang Yahudi ya. Yahudi itu terkenal apa orang yang selamanya nih ya. Disebutkan yang dalam Al-Qur'an kan jelas ya. Dia karakternya tuh ikar janji. Dia bikin perjanjian itu Piagam Madinah dulu ya. Dia bikin kesepakatan begini-gini. Yang mengingkari yang pertama kali mereka. Maka kalau ada orang Yahudi saat ini gitu ya, Zionis Yahudi itu mengatakan dia ingin gencatan senjata, bohong gitu ya. Bohong gitu ya. Jadi karena apa? Karena karakternya memang dari dulu seperti itu gitu ya. Yang namanya orang-orang Zionis Yahudi atau dari zaman dulu ya, ketika Rasulullah ya, waktu zaman Rasulullah pun gitu ya, mereka membuat kesepakatan perjanjian damai dan lain sebagainya, gencatan senjata, itu adalah bohong ya, karena mereka berkhianat ya dari zaman Rasulullah, tipenya seperti itu. Maka kalau ada orang-orang mereka ya yang mengatakan gencatan senjata, itu bohong ya, karena memang sudah karakternya seperti itu gitu ya. Dalam Al-Qur'an udah jelas ya di surat Al-Baqarah ayat 120 disebutkan mereka tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti milah mereka. Walan tardo angkal Yahud walan nasoro walan tardo angkal Yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi tidak akan pernah ridho mereka gitu ya sampai kita mengikuti jejak mereka, milah mereka. Yang tari-tari sekarang gitu ya, banyak tari-tari, terus pesta-pesta kembang api, apalagi ya, yang maksudnya dalam artian dalam memeriahkan sesuatu, kemudian kita dengan gaya mereka gitu ya, itu sampai dikatakan Rasulullah kita adalah termasuk bagian dari mereka karena mengikuti jejak-jejak mereka gitu ya. Ada tuh yang tersebar di di medsos tuh ya, yang ada tari-tari pinguin itu ya. Itu wallahu alam sih sebenarnya itu ya. Tari pinguin yang katanya itu mengikuti Yahudi gitu ya. Ada juga sih yang mengatakan itu tari pinguin dari negeri Eropa gitu ya, nggak tahu juga saya simpang siurnya gitu ya. Nah, kemudian itu dijadikan juga oleh orang-orang Yahudi tarian mereka gitu ya. Akhirnya diikuti yang lain juga, wallahu alam seperti apa gitu ya. Jadi yang jelas mereka melakukan itu gitu ya. Akhirnya sebaiknya ya kehati-hatian kita jangan diikuti gitu ya. Atau mungkin apalagi ya, contohnya banyak sekali ya bagaimana orang-orang Yahudi itu melakukan hal-hal yang memang menjadi budaya mereka ya, menjadi ciri khas mereka. Maka seorang muslim tidak boleh ya untuk mengikuti. Atau tanda-tanda setan gitu ya, pemuja setan itu ya, pemuja iblis itu kalau yang kayak gaya metal gitu ya, itu dari dulu saya udah tahu ya kalau yang kayak gitu tuh memang pemuja iblis itu ya, awalnya itu yang tanda metal gitu ya. Nah itu diikuti oleh remaja sekarang gitu ya, padahal itu adalah simbol-simbol yang memang kita nggak boleh mengikuti ya, seperti itu ya. Nah, ini perjanjian tadi ya. Jadi perjanjian tadi dengan perjanjian damai yang dibuat oleh orang-orang Yahudi ya, sejatinya mereka adalah ingkar janji, karena orang-orang munafik ya salah satunya ketika berkata bohong, ketika dipercaya dia ingkar gitu ya,
khianat gitu ya. Ketika dia berjanji selalu ingkar. Itu salah satu ciri-ciri orang munafik. Tapi bukan akhirnya munafik dalam artian keimanan ya ya. Ini mungkin harus diluruskan lagi ya. Munafik itu ada yang munafik keimanan. Yang seperti di zaman Rasulullah dulu, orang-orang munafik itu mereka dikatakan di kerak neraka, di neraka jahanam gitu ya. Tapi kalau munafik dalam artian ciri-cirinya gitu ya, tapi dia masih muslim gitu ya, nggak sampai di kerak neraka gitu, enggak ya. Karena dia bukan dalam sisi keimanan yang munafik ya. Yang disebutkan munafik dari sisi keimanan ketika dia di depan orang muslim menjadi muslim gitu ya, tapi di belakang muslim dia benci kepada kaum muslimin. Ini orang munafik dari sisi keimanan itu ya, munafik dalam Al-Qur'an itu ya. Tapi tadi ya, ciri-ciri orang munafik. Kalau ada muslim yang seperti itu, berarti dia mengikuti tadi orang-orang munafik ya, ciri-cirinya, tanda-tanda orang munafik. Ya. Kita lihat bahwasanya ketika kita akad nikah misalkan, kita akan bahas sedikit ya. Ada disebut itu adalah misakon golizo atau perjanjian yang sangat berat ya. Perjanjian antara suami dan istri yang membuat hubungan mereka sah. Ya, Ya, mereka sah itu dengan kata-kata kalimat itu aja ya sebenarnya. Hanya dengan kalimat sah melakukan hubungan suami istri. Ya, hanya kalimat. Jadi jangan disepelekan kalimat yang keluar gitu ya. Kata-kata yang keluar itu nggak boleh disepelekan karena itu menjadikan seorang tadi ya berat akhirnya gitu ya. Yang harus dia tanggung ya kalimat itu sendiri. Jadi disebut misakon golizo ya, disebut dalam Al-Qur'an itu perjanjian yang sangat berat. Ya. Ketika dia mengucapkan akad di situ gitu ya. Berarti dia situ dengan kalimat itu dia menjadi sah. Kalau nggak ada kalimat itu haram untuk melakukan hubungan tadi gitu ya. Tapi dengan kalimat itu gitu ya, itu menjadi sah, menjadi halal ya bagi seorang suami ya ketika menggauli istrinya. Nah ini hanya dengan kalimat gitu ya. Jadi jangan disepelekan ketika kalimat-kalimat yang keluar ya ya. Ya seperti mungkin dia ngomong sama anak kecil gitu ya. Masih bikin perjanjian gitu ya. Mentang-mentang dia kecil akhirnya uminya nggak menepati misalkan ya. Nah ini sesuatu yang tadi ya perjanjian yang dibuat oleh seorang manusia dengan manusia lain. Nah jadi ketika dia berakad, maka ketika dia melakukan tadi ya pelanggaran terhadap perjanjiannya itu dia masuknya ke dosa. Makanya ketika seorang perempuan wanita ya melakukan dosa kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya meskipun rajin beribadah, disebutkan apa dia penghuni neraka. Ya, menyakiti suaminya. Terus ini gitu ya. Dia udah sholih gitu ya, rajin ibadah, rajin ini gitu ya. Tapi dia kufur terhadap suaminya. Disebut dia apa? Menjadi penghuni neraka. Karena apa? Karena tadi misakon golizo yang dia katakan bahwasanya seorang istri taat kepada suaminya gitu ya. Makanya kadang kalau kita salah kepada suami gitu ya, itu konsekuensi yang kita terima luar biasa. Mungkin Ummahat ngerasain ya. Bagaimana konsekuensi yang kita terima ketika kita durhaka terhadap suami misalkan ya. Atau bahkan tidak mau mengikuti keinginannya, diranjang misalkan. Ya, dia dilaknat sama malaikat sampai pagi ya. Terus apalagi ya? Banyak ya hal-hal yang ketika kita sudah berakad gitu ya, bahwasanya istri harus taat kepada suaminya, ini konsekuensinya luar biasa. Begitupun suami, ketika dia nggak menjalankan, nggak mengayomi istrinya, nggak mendidik istrinya gitu ya, sejatinya dia sedang mengumpulkan benih-benih yang harus dia ambil nanti ya gitu ya, dia panen gitu ya kelak di akhirat. Bagaimana dosanya terhadap istri tidak mendidiknya, istrinya misalkan nggak menutup aurat dia biarkan, istrinya begini dia biarkan, itu tanggung jawabnya adalah suami kelak Mungkin terlihat biasa-biasa aja ya mereka gitu ya, senang-senang gitu ya, padahal dia yang paling berat ya.
suami itu paling berat tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Maka orang yang beriman dia takut ya kalau istrinya melakukan ini, istrinya melakukan dosa ini gitu ya. Itu dia yang paham gitu ya, bahwasanya tanggung jawab seorang suami itu berat. Makanya tadi ya disebutkan misaqan ghalizo, sebuah perjanjian yang sangat berat yang harus dia terima. Konsekuensinya di dunia akhirat. Kalau kita nggak melakukan perjanjian tersebut, kita zolim, menzolimi diri sendiri, zolim ke orang lain juga gitu ya. Zolim terhadap orang lain, zolim kepada diri sendiri juga. Konsekuensinya akan kita terima. Yang nggak akan tenang ya batin seorang istri ketika dia keluar rumah bahkan gitu ya, atau kemanapun dia pergi, ketika suaminya tidak ridho. Dalam artian tidak ridho tanda kutip ya. Kadang kan tidak ridhonya dengan hawa nafsu suami, bukan seperti itu ya. Tapi tanda keridoan yang benar-benar di situ yang Allah ridho juga gitu ya. Sesuatu Allah yang Allah tidak ridho, kemudian suami tidak ridho ya luar biasa yang harus kita terima. Karena kita sedang memegang perjanjian yang sangat berat gitu ya Om ya. Nggak nyaman ya, pasti nggak nyaman. Ketika durhaka terhadap suami lah inilah gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah minta maaf ya. Minta maaf ketika ya manusiawi ya banyak salah gitu ya, kita meninggikan suara sedikit gitu ya, atau dia tersinggung dan sebagainya gitu ya Om ya. Manusiawi karena apa tadi ya namanya manusia itu adalah tidak lepas dari hawa nafsu ya. Manusia tetaplah manusia, tergelincir ya, terus udah taubat terus tergelincir ya, seperti itulah manusia ya sampai akhir hayatnya gitu ya. Ketika dia minta tolong sama Allah, ya Allah berikan taufik, kemampuan dalam menjalankan ketaatan, insya Allah Allah akan bantu gitu ya. Dibantu ya ketika kita ingin betul-betul ya ingin menjalankan ketaatan itu, insya Allah Allah akan bantu ya. Kemudian apalagi suami ya mencari nafkah, memberikan nafkah, memberikan uang belanja dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawabnya. Bahkan suami sekarang gitu ya tidak memberikan nafkah, padahal kalau sudah tidak memberikan nafkah itu udah sesuatu yang pelanggaran yang luar biasa ya, udah melanggar kewajibannya. Ya, berarti di sini bagi seorang yang sudah berakad membuat perjanjian, di situ berarti dia siap dengan segala kewajibannya, dia siap dengan segala konsekuensinya. Ya. Dia siap dengan segala apa yang harus dia terima ketika udah berjanji, udah berakad jauh. Ketika kita ngambil keputusan nih ya, itu semuanya udah siap dengan konsekuensi, udah siap dengan apa yang akan diterima di situ ya. Harus sudah siap di situ gitu ya. Kemudian akad jual beli ya. Ini contoh-contoh akad ya, perjanjian yang kita buat dengan manusia. Akad muamalah misalkan nih. Jual beli ya. Jual beli belum sah kalau belum jelas barang dan harganya. Akad apapun tidak akan sah kalau tidak ada dasar hukumnya ya. Misalkan di situ ada unsur tidak jelas, goror gitu ya, nggak jelas. Kemudian ada unsur di situ kezoliman, merugikan orang sepihak, ya, merugikan sepihak, itu nggak boleh. Ada unsur ribawi di situ, ada unsur apa lagi sesuatu yang terlarang, maka di situ batal, akadnya batal ya. Namun jika sesuai dengan syariat, maka balasannya pun jauh ya. Sebagaimana tadi orang balasan bagi istri yang taat, pintu surga lewat manapun gitu ya. Sholat, puasa, taat kepada suami, menjaga kemaluan. 4 ini aja yang kita jaga gitu ya. Itu lewat pintu surga manapun. Tapi ini kadang kita lupa dengan balasan ini gitu ya. Padahal bagi orang yang dia terlihat biasa, tapi dia benar-benar menjalankan yang 4 ini gitu ya, luar biasa pahalanya. Allah janji sendiri gitu ya. Sebagaimana orang yang berjual beli juga sama. Ketika dia akadnya batil, ya akadnya batal gitu ya. Ketika akadnya sah, berjual beli, sampai dikatakan pedagang yang jujur akan bersama dengan Nabi di surga. Masya Allah ya, disampaikan sama Rasulullah ya, pedagang yang jujur itu kelak di surga itu bersama dengan beliau. Ini balasannya. Artinya apa? Kebalikannya. Kalau benar-benar menjaga akad itu, menjaga perjanjian itu,
Berarti balasannya nggak main-main gitu ya. Kalau masalah kekafiran ya. Kemudian akad perjanjian yang lain ya. Antar apa namanya? Perjanjian perang yang tadi ya, gencatan senjata dan sebagainya. Itu kalau kita berhubungan dengan orang Yahudi selamanya mereka akan berkhianat ya. Karena karakter mereka seperti itu tadi ya. Mereka orang munafik yang apa namanya? Zionis Yahudi itu dari zaman dulu ya tugasnya itu, kerjanya suka berkhianat ya. Ingkar janji. Kemudian disebutkan dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya disebutkan apa, bahwasanya artinya aja ya saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu tidak mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ya. Lima taqulu ma la tafa'alun. Mengapa kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan? Ya, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan ya? Sangatlah besar kebencian Allah. Kabura maqtan indallah. Besar di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Salah satunya orang yang mengajarkan ilmu. Nah, ini kalau orang yang sering mengajarkan ilmu nih, termasuk saya pribadi gitu ya, jaminannya diri sendiri. Dia banyak berita tuh ini tiap hari Minggu. Tapi ada rekamannya, suka lihat rekamannya. Bu Indah. Bu Indah ya? Belum dimut. Ya, jadi ya maaf nggak apa-apa. Ya, jadi tadi ya, termasuk orang yang mengajarkan ilmu atau menyampaikan ilmu gitu ya. Ketika dia tidak menjalankan berarti dia sedang menjadikan dirinya sebagai ini gitu ya. Taruhan ibaratnya. Taruhan dirinya gitu ya. Dia mengatakan tapi dia tidak mengajarkan. Bagaimana caranya orang yang mengajarkan ilmu? Minta kekuatannya sama Allah. Minta dimampukan, ya Allah mampukan, ya Allah aku menjalankan apa yang kukatakan gitu ya. Termasuk apapun siapapun itu bisa. Ya Allah mampukan ya Allah menjalankan apa yang kita katakan gitu ya. Kepada anak mungkin misal udah menyampaikan sesuatu gitu ya. Maka ini berat ya. Soalnya berat, sangat besar kebencian Allah bagi orang yang melakukan tapi tidak orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebagian kaum mukmin berkata, demi Allah jikalau kami mengetahui amal yang paling dicintai Allah, kami pasti akan melaksanakannya. Maka lalu Allah menurunkan surat ini. Surat ayat kedua sampai keempat ya. Pada ayat keempat Allah memberitahukan amalan yang paling dicintainya yaitu jihad di jalan Allah. Namun ternyata gitu ya, tadi udah bertanya ya mereka ini. Udah bertanya, amalan apa yang paling dicintai? Tadi udah nanya ya. Maka Allah sebutkan jihad. Maka ketika ada seruan jihad itu ya, atau menjelaskan bahwasanya itu merupakan bentuk apa namanya tadi ya, jihad tadi ya, disebutkan di jihad adalah paling dicintai Allah, namun mereka tidak senang. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan ya dalam tafsir beliau di surat ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap sikap orang yang berjanji namun tidak ditepati. Ini dalil juga ya bagi orang yang mengingkari janji. Ya, tadi dia udah nanya, kan banyak orang kayak gitu ya. Kalau gini, misalkan dia nanya ke gurunya, apa ustazah misalnya yang amalan yang ini gitu ya, yang dicintai Allah misalkan ya. Nah itu yang dilakukan oleh apa namanya dulu ya, ketika orang bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang dicintai? Maka kata Rasulullah, amalan yang dicintai adalah jihad. Tapi pada saat itu mereka nggak senang justru. Padahal udah bertanya. Sebagaimana di zaman Bani Israel juga sama ya. Ya, mereka kok apa namanya minta berjihad gitu ya. Pas sudah disuruh berjihad malah apa namanya enggan untuk berperang gitu ya. Itu salah satu bentuk ya, contoh dan apa namanya di sini asbabun nuzul ya. Sebab-sebab turun ayat ini adalah terkait dengan orang-orang yang tadi bertanya, tapi ternyata pas ketika disampaikan oleh Rasulullah dia tidak menjalankan gitu ya, nggak senang gitu kan. Maka disebutkan orang seperti ini adalah orang-orang yang mengingkari janjinya. Maka di sini disebutkan para ulama salaf menjadikan dalil mengenai wajibnya menepati janji itu adalah secara mutlak, baik itu janji yang bisa mengakibatkan denda ataupun tidak. Ya, ulama mengatakan berhujjah dengan hadis sahih Rasulullah SAW bersabda,
tanda-tanda orang munafik ada 3 tadi ya. Berkata, bohong, berjanji, ingkar, dan ketika dipercaya atau diberi amanah dia berkhianat. Nah ini ya, ingkar janji adalah salah satu perkara yang dapat menurunkan keimanan, maka saat itu juga dia berdampak pada kekurangan ketaatannya kepada Allah. Kekuatan ya, kekuatan dia menghadapi ujian juga. Ya, orang yang lemah imannya ketika ujian datang apa nggak kuat, marah, kesal, benci. Coba kalau kita langsung menguatkan lagi kembali keimanan, itu akan terlihat Coba misalkan ya, orang lagi haid gitu ya, nggak sholat, atau mungkin sebagian ada yang nggak baca Quran juga gitu ya. Ketika ada sesuatu yang membuat emosi gitu ya, itu cepet tuh naiknya. Karena nggak ada senjata. Tapi kalau orang yang kuat imannya yang terbiasa dengan menjalankan ketaatan sholat sebagai tadi ya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya, sholat itu disebut gitu ya ya. Maka dia punya senjata. Ujian yang kayak gimana pun ya agak redam ya, nggak setinggi emosi ketika seorang yang lagi tidak menjalankan ketaatan. Emang berbeda. Maka orang yang beriman itu maka lebih cenderung ya dia kuat ya ketika menghadapi ujian. Ya, cenderung stabil ya dibanding orang-orang yang dia itu yang tadi ya cenderung labil ya, kayak anak remaja gitu ya kalau lagi haid kayak gimana gitu ya. Nah ini gambarannya seperti itu ya. Kemudian ulama mengatakan menjaga amanah dan janji dan merawatnya itu termasuk dari tanda-tanda keimanan. Yang disebutkan berulang-ulang ya. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada keimanan disebutkan ulama yang lain bahwasanya ketika dia tidak amanah gitu ya, itu tidak ada keimanan baginya. Ini menurut ulama ya. Bahkan ulama seperti itu ya. Apabila engkau ingin mengetahui keimanan seorang hamba dan agamanya, maka lihatlah kepada keadaannya, apakah dia dapat menjaga semua amanahnya gitu ya, ataukah enggak. Ucapannya, terus apa yang tugasnya ya, termasuk tugasnya, ucapannya, hartanya, dia amanah atau enggak gitu ya. Itu salah satu ciri-ciri keimanan. Ya. Orang yang terbiasa ingkar janji, akhirnya apa? Orang akan mengatakan dia orang yang nggak jujur. Iya nggak? Kita aja misalkan ingkar janji baru pertama ingkar janji gitu, itu udah Umi mah bohong gitu ya, ibu mah bohong atau mama bohong gitu ya. Itu anak kecil ya. Bagaimana kalau kita berinteraksi dengan manusia, kemudian setiap kita mengatakan sesuatu nggak kita tepati, orang nggak percaya ya, udah nggak percaya. Jadi udah turun pamornya kalau di sisi manusia gitu ya, udah turun tuh gitu ya, apalagi di sisi Allah gitu ya. Makanya orang yang sukses ya, yang saya lihat gitu ya dalam artian jarang menemukan orang yang sukses itu ya orang yang nggak jujur ya. Orang jarang menemukan orang yang sukses itu yang ogah membayar hutang, enggan membayar hutang ya. Orang yang enggan membayar hutang, orang yang tidak jujur, orang yang apalagi tuh ya, yang suka berkhianat ya, yang nggak amanah ya. Melihat aja ya, dengan kehidupannya ya bisa turun gitu ya, turun karena memang itu janji Allah di situ juga ya, bagi orang yang nggak jujur, nggak bayar hutang, apalagi itu ya boros ya. Dari sisi perekonomian ya, orang yang tidak memprioritaskan hutang, orang yang dusta, apa-apa dusta, mencari celah untuk dia berdusta. Makanya kalau orang berhutang tuh, ini pembahasan lain nanti ya. Orang berhutang itu dia punya sebanyak segala cara ya untuk menghindari gitu ya. Ini orang-orang yang seperti ini kehidupannya bukan hanya di akhirat gitu ya, di dunianya udah Allah perlihatkan karena kezoliman ya. Salah satu bentuk kezoliman. Nah, ini bentuk janji ya pada manusia. Bayarnya tanggal sekian ya gitu ya. Nah, kalau memang nggak ada, memang harus disampaikan, maaf ya belum ada.
sampaikan aja gitu ya. Atau udah jatuh tempo, kita sampaikan. Terkadang kan lari ya, takut ketemu sama orangnya gitu ya. Padahal itu sesuatu bentuk ingkar janji ya. Jatuhnya, nah akhirnya orang nggak percaya ya. Akhirnya orang nggak mau dalam hatinya udah mencap ya. Ini orang ini begini gitu ya. Ini di sisi manusia, belum nanti di akhirat. Ya, bagaimana seorang harus menepati akad-akad yang telah dia buat dengan manusia lain ya. Saat terbiasa ingkar janji, maka semua itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kembali kepada diri sendiri. Nah, ini kembali ke diri sendiri tadi ya, karena bentuk kezaliman kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Sementara kezaliman itu akan dibayar tunai di dunia dan nanti juga di akhirat gitu ya, ya. Nauzubillah ya, sesuatu yang besar ternyata ya, nggak menepati janji gitu ya. Ya, oleh karenanya di sini disebutkan kalau seseorang tidak bisa memenuhi karena alasan tertentu, maka wajib baginya untuk memberitahukan kepada objek yang dijanjikan, bukan mendiamkan atau dengan sengaja melupakan ya. Maka saat berjanji dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah, ya insya Allah. Makanya kalau seorang mukmin itu ketika berjanji dia mengatakan insya Allah. Insya Allah bukan berarti niatnya nggak akan ditepati ya ya. Tapi 99% mau ditepati. Nah ini makna dari insya Allah itu gitu ya. Barang siapa yang bersumpah dan mengecualikannya, maka apabila ia menghendaki, yaitu ada kata insya Allah di situ gitu ya maksudnya, ia boleh mencabutnya atau meninggalkannya tanpa membatalkannya. Nah ini Rasulullah langsung ya memberikan pengecualian bagi orang-orang yang ketika mengatakan insya Allah ya, insya Allah kalau ada, insya Allah kalau bisa gitu ya, maka kita bisa lepas ya, bebas dari janji tersebut. Kemudian ada lagi, ini sebenarnya pembahasan lain ya, janji Allah kepada makhluknya. Janji Allah itu tidak pernah ingkar ya, Allah tidak pernah menyalahi janji ya. Yang menyalahi janji adalah manusia yang selalu meragukan janji Allah, nggak percaya dengan janji Allah. Bahkan ada dalam hadis sama dalam Al-Quran pun nggak percaya. Nah ini masalahnya. Allah udah jelas-jelas berjanji, tapi orang meragukan gitu. Manusia masih meragukan. Nah ketika dia meragukan, Allah sesuai dengan persangkanya. Tapi kalau kita yakin bahwa itu adalah janji Allah adalah selalu benar, Allah tidak mengingkari janji, maka pada saat itu Allah akan berikan gitu ya. Ya Allah, kita yakin dengan janji Allah. Nah, ini karakter orang yang beriman. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Ummahat? Jadi pembahasan sumpah, pembahasan nazar, ada pembahasan utang, itu pembahasan yang berbeda ya. Nanti dibahas di lain. Apa Ustazah? Ya, silakan Itu ada pertanyaan di obrolan, mungkin bisa dijawab. Oh, ini tuh Ami. Oh, itu yang bertanya bukan saya. Siapa ya, Mbak Dewi? Maksudnya Aminatul Munawwaroh itu Ami. Iya. Ini dari Uma Dewi ya. Bagaimana dengan akad utang piutang yang sudah bertahun-tahun lamanya belum dibayar juga, tapi si pengutangnya kekeh nggak mau ngebebasin hutangnya. Yang si pengutangnya nggak mau ngebebasin ya. Kemudian bagaimana jika seorang istri yang sulit untuk bermuka berseri-seri, sebagaimana dalam hadis, dihadapkan suaminya karena suaminya selalu selingkuh berganti-ganti wanita hingga akhirnya poligami dengan langsung 4 istri. Namun setelah poligami tidak adil. Misal pembagian dalam nafkah ataupun misal ketika tidak punya uang, nganggur, sakit ada di istri pertama. Kalau udah punya uang, entah kemana. Istri sudah mengingatkan tapi suami malah marah. Sehingga istri menjadi luka batinnya yang akhirnya berat untuk senyum pada suaminya. Apakah istri tersebut bisa masuk surga? Nah ini yang pertama dulu ya Bagaimana akad utang piutang yang sudah bertahun-tahun nih. Tapi si pengutang nggak mau ngebebasin ya, atau ngutihin. Nah ini bagi orang yang ngutangin ya. Ini kalau orang bagi yang berutang udah jelas ya, dosa.
Udah jelas itu ya, sampai Rasulullah nggak mau nyolatin orang waktu ya sahabat yang berutang, suruh bayar dulu. Ya ibaratnya kalau kita mau masuk surga nih, ditarik dulu, jangan masuk dulu gitu ya, sampai orang ini membebaskannya gitu ya. Nah ini orang yang berhutang udah jelas dahsyatnya ininya ya, apa namanya, konsekuensi ya. Kalau bagi orang yang mengutangi nih, ya ada dua kemarin waktu itu pernah dibahas ya, tapi di grup yang lain kayaknya dibahas. Jadi ada dua ya. Kalau kita mau mengambil hutang hak kita ya, itu kan hak kita ya, wajib diambil gitu ya. Kalau masih bisa, dikira-kira bisa untuk bisa mengambil hak kita gitu ya, tagih, bikin kesepakatan gitu ya. Ya, atau datangkan pihak ketiga bahkan gitu ya. Kalau dia apa namanya, benar-benar ingin mengambil haknya gitu ya. Tapi ternyata kalau kita melihat nih orang ini nggak akan bisa bayar, atau kita udah tahu tipe karakternya gitu ya. Nah ini permasalahan ketika kita dongkol, nggak ikhlas, apa namanya, nggak ridho gitu ya. Itu kita yang sengsara sendiri. Ya. Yang dua tadi kan pilihannya. Kalau mau ridho, bebaskan hutangnya dengan apa? Minta Allah yang akan ganti langsung gitu ya. Kita bilang kita udah tahu nih ya, orang ini nggak akan bayar hutang. Tipenya kita juga udah tahu gitu Om ya. Ya. Selanjutnya kita nggak bikin ini lagi sama orang seperti ini kan biasanya gitu ya. Kita bilang baik ya, untuk kali ini ya. Ini kalau mau orang yang ridho ya, ini balasannya jauh lebih besar ya sebenarnya. Tapi nggak semua orang bisa. Tapi ya kita minta sama Allah kalau ketika nggak ada jalan lain gitu ya Om ya. Saya putihkan hutang kamu nih, hutang kamu saya putihkan. Lain kali jangan kayak gitu lagi gitu ya. Itu dia akan merasa itu ya. Kebayang nggak orang yang gituin gitu ya. Kalau dia nggak tahu malu, memang dia seneng itu ya. Seneng apa namanya tuh, berterima kasih, makasih ya ini ya gitu ya. Terus apa namanya, dari sisi Allah udah jelas itu ya balasannya. Bukan hanya apa namanya, kita seperti apa namanya, pahalanya itu sedekah berlipat-lipat gitu ya Bahkan waktu tempo yang belum dibayar sampai hari dia membayar itu dihitung itu ya, sama Allah itu dihitung pahalanya gitu ya. Nah ini bagi orang yang nggak mungkin. Tapi tadi ya, kalau masih bisa ditagih gitu ya, ditagih. Kalau nggak kita putihkan ya, yang menderita itu akhirnya kita, ya nggak. Yang bikin dosa jadi sana siapa? Kita. Dari sisi apa? Kita nggak sabar, kita akhirnya apa, dongkol, kita gunjingin dia apa segala macam. Nah, akhirnya apa timbul merentet dosa-dosa yang lain. Maka ada hanya dua pilihan. Kalau mau ridho, hapuskan hutangnya. Kalau mau apa namanya tadi ya, kalau mau ditagih gitu ya, sampai benar-benar bikin kesepakatan. Kapan kamu akan bayar gitu ya. Hadirkan pihak ketiga bahkan gitu ya, kalau nggak bisa. Seperti itu ya. Tapi kalau kita udahlah nggak ridho, nggak nagih juga enggak gitu ya. Yang dongkol siapa, yang menderita siapa? Kita pribadi. Kalau saya pribadi kalau udah tahu orangnya kayak gitu, saya putihkan. Bu, misalkan saya putihkan ya. Udah gitu aja. Saat kita bilang itu, Allah langsung yang akan ganti. Ya. Bukan hanya ini gitu ya, pahalanya itu udah bukan dari sisi menyenangkan, membahagiakan orang lain, di situ ya. Terus kita mendapatkan pahala sedekah, belum lagi tadi pahala yang kita memberikan tempo, waktu dan lain sebagainya gitu ya. Itu kalau saya pribadi seperti itu ya ya. Kalau daripada dongkol gitu ya, kita juga akan ada lagi rezeki lain gitu ya. Kita nggak bergantung kepada orang yang berhutang gitu ya. Rezeki kita nggak ada sangkut paut sama orang yang berhutang ya. Nggak akan mengurangi harta kita sedikit pun. Mungkin itu ya bagi orang yang mengutangi ini ya. Mungkin apa mungkin ada yang apa ingin menagihnya, itu adalah hak ya. Hak kita ambil gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, kalau nggak ada jalan lain seperti itu ya. Itu mungkin dari saya seperti itu ya. Daripada kita akan banyak dosa. Nambah merentet dosa-dosa yang lain, mending kita dapat pahala yang
sekalian yang banyak sekalian gitu ya. Karena kita nggak akan pernah berkurang harta kita dengan orang berhutang ke kita gitu ya. Justru akan berlipat ganda. Karena kasusnya seperti itu. Justru orang yang mengutang itu rezekinya berlipat ganda gitu ya. Itu kita udah bisa lihat ya. Karena sifatnya seperti air sungai ya, mengalir gitu nggak akan berkurang. Ya. Kemudian yang kedua nih, dibebasin aja ya. Putihkan, bismillah, putihkan. Nah, kamu jangan bikin akad lagi dengan orang yang demikian ya. Kemudian yang kedua, tadi ketika seorang suami yang ingkar janji gitu ya, suami yang ingkar janji, dia sejatinya sudah zolim terhadap istrinya. Ini yang saya baca di sini bentuknya kezoliman suami ya. Ya, kezoliman suami itu siapa yang akan menjaminnya? Menjamin istri siapa? Allah. Ya. Ketika suami zolim, yang melindungi istri siapa? Allah langsung. Jadi jangan takut dengan suami yang zolim gitu ya. Bahkan kalau udah suami udah tidak melakukan kewajibannya, boleh istri gugat cerai boleh. Ya, kalau dia akan lebih baik baginya solusi yang menjadi solusi buat dia bercerai, nggak apa-apa. Karena posisinya adalah bukan istri yang salah, suami yang zolim. Suami yang zolim siapa melindungi istri? Allah gitu ya. Allah yang akan melindunginya, melindungi haknya. Tapi jangan mentang-mentang oh aku suami nih gitu ya. Kamu harus taat padaku gitu ya. Di atas apa gitu ya? Karena tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Seperti itu. Jadi jangan takut bagi seorang istri yang dia suaminya melakukan kezaliman. Karena Allah yang akan melindunginya langsung. Contohnya hanya kita melihat secara ini ya, sunatullah. Kezaliman itu dibalas di dunia, betul. Ketika suami yang zalim, Allah balas. Ya, saya sering menyaksikan seperti itu ya. Dibalas. Dengan apa? Dengan berbagai apa yang dialami. Dia udah menzolimi istrinya masalahnya gitu ya. Bisa konwalizo yang dia ingkari. Apa yang terjadi? Yang beginilah, yang berujung begini si suami yang kena penyakit. Bukan berarti orang yang kena penyakit akhirnya kita itu mah zolim, enggak ya. Ini ya ya, studi kasus ya, dan itu nggak bisa digeneralisir. Sekali lagi ya, akhirnya kalau orang yang waktu tuanya menderita berarti dia dosanya banyak dong waktu mudanya, kan ada yang gitu ya. Nah ini nggak bisa kita generalisir ya, tapi sebenarnya hukum Allah tadi ya, janji Allah itu pasti ya, kezoliman akan dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Maka tadi ya, orang yang seperti ini nih kasusnya ya, akhirnya istrinya susah untuk tersenyum, manusiawi ya. Ya, dengan menghadapi orang yang menzoliminya, kemudian dia harus tersenyum, yang susah ya. Yang apa orang yang membantu orang yang menzolimi dengan cara apa kata Rasulullah? Menyampaikan bahwa saya itu salah, bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Cara membantu orang yang menzolimi ya, kita membantu orang yang dizolimi dan menzolimi. Membantu orang yang dizolimi adalah jelas ya, melindunginya, hak-haknya gitu ya. Tapi kalau orang yang menzolimi dibantu dengan apa? Disampaikan kebenaran, disampaikan bahwasanya itu salah, dinasihati dan sebagainya. Tapi kalau nggak bisa, itu adalah urusannya dengan Allah. Kemudian kita hanya bisa ya sudah kita berlepas tangan dan tetap menjalankan kewajiban kita. Kalau sudah tersenyum, kita nggak mau cerai, misalkan ada istri kayak gitu ya, memilih untuk bertahan, masya Allah gitu ya. Berarti pahalanya, iya, dia harus mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena pahala apa tanpa batas, pahala sabar gitu ya. Tapi bisa nggak, mampu nggak bertahan dengan suami yang melakukan kezaliman terhadap dirinya? Ya. Lakukan poligami. Poligami dia pun nggak mencari nafkah apalagi. Aduh ini luar biasa ya. Dia melakukan praktek yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian dia menzolimi dan bahkan di situ ternyata ada 4 orang yang harus terzolimi misalnya. Nah ini
urusannya untuk istri ya, untuk istri diserahkan kepada Allah dalam artian perlindungannya ada dengan Allah. Haknya akan dijaga oleh Allah. Sementara orang yang menzalimi yang dari pihak suami yang merasa dirinya adalah harus ditaati gitu ya. Maka dia urusannya sama Allah. Berurusan langsung sama Allah karena dia berakar dengan Allah. Kalau udah berakar dengan Allah, dia akan menerima konsekuensinya ketika dia mengamalkan, menjalankan janjinya, urusannya dengan Allah. Ya, berarti bentuk sebuah kezaliman. Seperti itu, Om. Ada lagi Umahat, gimana Uma Dewi? Oh, qadarullah ya ya. Ya Uma Ami ya. Seperti itu Uma Dewi. Ada lagi Umahat? Pembahasan ada beberapa lagi sebenarnya ya. Nggak cukup waktunya mungkin di hari yang lain ya terkait dengan amanah dan kejujuran. Ya jadi seperti itu ya ya bahwasanya menepati janji itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Karena terkait dengan urusannya bukan dengan orang itu saja, tapi urusan kita dengan Allah. Ya, urusan kita bentuk dalam artian apa? Menzalimi diri sendiri. Orang juga jadi kesal ya. Dia yang janji dia nggak tepati gitu. Apalagi sekarang ya banyak umbar-umbar janji nggak ditepati. Ya itu urusannya dengan Allah ya. Urusannya dengan Allah. Seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya inilah ya. Ketika suami sama istri yang bercerai gitu ya. Ininya ke anak-anak gitu ya. Pengaruhnya ke jiwa mereka gitu ya. Maka mungkin bagi ya siapapun mungkin nggak semuanya beruntung ya ya. Semuanya mungkin nggak bisa beruntung mendapatkan suami yang baik atau istri yang baik misalnya. Maka dari ini bagi kita nih ya sudah memahami yang udah belajar gitu dalam artian ini ya. Maka kita minta sama Allah. Ya Allah, selamatkan aku dari fitnah suami ya. Selamatkan aku dari keburukan suami. Selamatkan aku dari suami yang buruk. Seperti itu. Selamatkan aku dari fitnah suami. Fitnah suami itu keburukan ya, maksudnya ujian-ujian terkait dengan pasangan kita. Terus apalagi selamatkan aku dari keburukannya, keburukan suami, dan selamatkan aku dari suami yang buruk. Gitu. Insya Allah ketika kita minta terus gitu ya, minta suami ini dikasih petunjuk, hidayah dan sebagainya gitu ya. Insya Allah satu saat ya, kalau kita bersabar ya ya, kita bersabar dengan itu dan kita nggak mau putus misalkan ya. Kita ingin bertahan misalkan, maka jalannya nggak ada yang lain kecuali kita bersabar dengan itu, ya pahalanya juga luar biasa. Ya, dengan sering berdoa ya. Salah satunya itu doanya. Selamatkanlah kami dari suami-suami yang buruk atau tadi ya fitnah suami. Seperti itu Umahat. Bagaimana Umahat, ada yang lain? Ya, mungkin ini ya ya. Pembahasan ini sebenarnya panjang ya terkait dengan amanah sama kejujuran ya. Dan itu kalau dibahas lagi bisa waktunya nggak cukup ya. Mungkin kajian kita sampai di sini dulu ya. Kalau tidak ada yang mau dibahas lagi, kita sampai di sini dulu ya kajian kita. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dengan doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Wa iyyakunna Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair.